Baiklah, materi kita hari ini adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang di Indonesia, bangsa Indonesia sudah menganut kepercayaan. Ada dua. Ada yang tahu? Yang pertama itu animisme, dan kedua itu dinamisme. Kedua ini adalah kepercayaan yang ada sebelum Islam masuk di Indonesia. Animisme apa itu? Animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda, baik itu gunung, pohon, batu, atau patung, seperti berhala misalnya. Kemudian dinamisme. Dinamisme itu adalah kepercayaan di mana ada sesuatu atau benda yang di dalamnya itu bisa membawa keberhasilan, bisa membawa kegagalan. Ini sama dengan contohnya itu kayak jimat. Mengerti kan? Seperti jimat. Jimat bisa membawa kita ke suksesan ataupun kegagalan bagi orang yang dimaksudkan tersebut. Dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang bangsa Indonesia anut. Kemudian disepakati bahwa Islam itu pertama kali ada itu di wilayah Sumatera, dan kemudian turun di wilayah-wilayah Nusantara yang lainnya, hingga pada akhirnya datang dan sampai ke tanah Jawa. Kita lanjut kepada materi fase perkembangan Islam di Indonesia. Fase perkembangan Islam di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pada masa Kesultanan. Bisa dilihat? Bisa. Kemudian pada masa penjajahan. Dan yang ketiga, pergerakan dan organisasi Islam. Ketiga inilah yang merupakan fase perkembangan Islam di Indonesia. Baik, sebelum Ibu menjelaskan masa kesultanan, masa penjajahan, dan pergerakan dan organisasi Islam itu, Ibu mau menuliskan lagi poin-poin pentingnya itu. Yang kedua, yaitu perkembangan Islam di wilayah-wilayah Nusantara. Perkembangan Islam di wilayah Nusantara itu ada 6. Yang pertama, perkembangan pada wilayah Sumatera. Perkembangan Islam di Sumatera. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan. Yang ketiga, perkembangan Islam
Yang keempat, perkembangan Islam di Maluku. Yang kelima, perkembangan Islam di Papua. Dan yang terakhir, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Baik, setelah kita mengetahui apa-apa saja bagian-bagian dari fase perkembangan Islam, kemudian apa-apa saja juga bagian-bagian dari perkembangan Islam di wilayah-wilayah Nusantara, Ibu akan menjelaskan semua seperti apa itu masa kesultanan, seperti apa fase perkembangannya, seperti apa juga fase perkembangan dari masa penjajahan, pergerakan Islam dan organisasinya. Baik, semuanya jelas ini fokusnya kelihatan semua? Jelas. Itu masa kesultanan di Kerajaan Banjar. Dengan masuknya sang raja ke dalam agama Islam, perkembangan Islam menjadi semakin mudah. Karena apa? Karena raja menunjang dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang baik hingga membawa masyarakat Banjar kepada kehidupan yang benar-benar layak. Kemudian secara konkret, kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qadhi hakim atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Di kerajaan ini telah dilakukan pengkodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam. Kemudian beralih ke nomor 2, yaitu masa penjajahan. Sejak kedatangan Snouk Horgronje yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Hindia Belanda lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia. Karena Snouk mempunyai pengalaman yang cukup panjang dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia menyampaikan gagasan yang dikenal dengan politik Islam Indonesia. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam dengan 3 kategori, yaitu bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang politik. Kemudian yang ketiga, pergerakan dan organisasi Islam. Persaingan antara organisasi dan partai politik saat itu mengakibatkan putusnya hubungan antara pemimpin Islam dengan yaitu santri dan para pengikut tradisi Jawa dan Abangan. Di kalangan santri sendiri, dengan lahirnya gerakan pembaruan Islam di Mesir yang mengkompromikan rasionalisme Barat dengan fundamentalisme Islam telah menimbulkan perpecahan. Sejak itu di kalangan kaum muslimin terdapat 2 kubu. Kubunya itu para cendekiawan muslim yang berpendidikan barat dan para kiai serta ulama tradisional. Ada 3 perangkat politik yang merupakan hasil bentukan pemerintah Jepang yang dianggap menguntungkan kaum muslimin, yaitu Subu yang kita sebut sekarang yaitu kantor urusan agama atau KUA, yang menggantikan kantor urusan pribumi pada zaman Belanda. Kemudian Masyumi, ia adalah singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Kemudian yang ketiga, Hizbullah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslim NU Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Sebelumnya kan tadi Ibu udah sebutkan bahwa ada 6 wilayah yaitu perkembangan Islam di Nusantara.
Yang pertama itu perkembangan Islam di wilayah apa? Sumatera, betul. Perkembangan wilayah di Sumatera itu ada sejak abad 7 Masehi. Kawasan Asia Tenggara telah bersentuhan dengan tradisi Islam. Ini terjadi karena para pedagang muslim yang berlayar di kawasan ini singgah untuk beberapa waktu. Di Indonesia, kehadiran Islam secara lebih nyata terjadi sekitar akhir abad 13 Masehi, yakni dengan bukti adanya makam Sultan Malik Al-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara. Pada makam tersebut tertulis bahwa ia wafat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu Malik, dua teks Melayu tertua, Malik Al-Saleh digambarkan sebagai penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, perkembangan Islam di Kalimantan. Unsur-unsur animisme, dinamisme, dan spiritisme atau daemonisme yang terdapat dalam kepercayaan keharingan merupakan unsur-unsur yang ternyata masih berpengaruh dalam tradisi kehidupan masyarakat Banjar. Lanjut. Orang Banjar pada umumnya menjunjung tinggi ajaran Islam, tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ibadah dan amaliyah masih banyak yang belum dapat melepaskan diri dari tradisi-tradisi kepercayaan dan agama yang berkembang sebelumnya. Memasuki abad ke-17 Masehi, Banjarmasin menjadi bandar perdagangan yang ramai. Hal ini terjadi karena adanya tindakan Kerajaan Mataram yang menyerang dan menghancurkan kota-kota di pantai utara Jawa, sehingga para pedagang pindah secara besar-besaran ke Makassar dan Banjarmasin. Sejak saat itu, mulai terjadi perubahan jalan dagang ke Maluku melalui Makassar, Kalimantan Selatan, Patani dan Cina, atau dari Makassar itu sendiri, dan kemudian wilayah Banten berdagang ke luar daerah. Tradisi berlayar ini memberikan kemungkinan kepada orang Banjar untuk melakukan ibadah haji ke Mekah dengan menggunakan kapal-kapal mereka sendiri. Nah, mereka yang pergi menunaikan ibadah haji di Mekah ini biasanya beberapa tahun tinggal di sana sambil belajar agama Islam begitu. Mereka kemudian pulang dengan membawa pengetahuan dan kitab-kitab dari Mekah. Nah, semakin banyak orang Banjar yang datang dari Mekah, maka semakin banyak pula pandangan-pandangan baru yang masuk di daerah-daerah mereka. Namun demikian, sampai dengan awal abad ke-17, nilai-nilai baru yang masuk bersama orang-orang Banjar yang datang dari Mekah tersebut tidak banyak nampak di masyarakat. Usaha penyebaran agama Islam yang bersumber langsung dari Mekah tersebut baru dimulai pada pertengahan abad ke-18, yakni oleh seorang ulama kelahiran Martapura yang lebih dari 30 tahun memperdalam ilmu agamanya di Mekah dan Madinah, yaitu apa? Yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian kita lanjut ke perkembangan Islam di Sulawesi. Raja Goa pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alauddin Alwal. Sultan Alauddin Alwal adalah sultan dari Raja Goa pertama yang memeluk Islam dan Perdana Menteri atau Wazir Karayang Matopa pada tahun 1603. Sebelumnya dakwah Islam telah sampai pada ayah Sultan Alauddin yang bernama Tonigalo dari Ternate yang lebih dulu memeluk Islam. Namun, Tonigalo khawatir jika ia memeluk Islam, kerajaannya akan di bawah pengaruh kerajaan Ternate. Seperti itu. Beberapa ulama kerajaan Goa di masa Sultan Alauddin begitu terkenal karena pemahaman dan aktivitas dakwah mereka. Mereka adalah Khatib Tunggal, Datuk Ribundang, Datuk Patimon, dan Datuk Ritiro. Adalah para ulama dan mubalik asal Minangkabau yang menyebar Islam ke Makassar. Pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan Goa pada proses
Selanjutnya itu ternyata berhasil melanjutkan dakwah hingga ke wilayah lain sampai ke kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sidenreng, Tanete, Luwu, dan Paloho. Karena kesuksesan mereka sehingga wilayah-wilayah yang tadi itu yang ibu sebut akhirnya berhasil dikuasai. Kemudian perkembangan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di Pulau Maluku. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440. Sehingga saat Portugis mengunjungi wilayah Ternate pada tahun 1512 maksud ibu, Raja Ternate adalah seorang muslim, yakni Bayang Ullah. Kerajaan yang lain yang juga menjadi representasi Islam di pulau ini adalah Kerajaan Tidore, yang wilayah teritorialnya cukup luas, meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Ada pula Kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainuddin Abidin yang bersyahadat pada tahun 1521. Di tahun yang sama berdiri pula Kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. Kemudian yang kelima, perkembangan Islam di Papua. Beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayah teritorialnya sampai ke Pulau Papua menjadikan Islam masuk pula di wilayah Cendrawasih ini. Banyak kepala suku di wilayah Waigeo, Misol, dan beberapa daerah lain yang di bawah administrasi pemerintahan Kerajaan Bacan. Pada periode ini pula, berkat dakwah yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala suku di Pulau Papua memeluk Islam. Namun dibandingkan dengan wilayah lain, perkembangan Islam di Papua ini bisa dibilang tidak terlalu besar. Kemudian yang terakhir ini adalah perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal ke-16. Hubungan Sumbawa yang baik dengan Kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar pula ke wilayah Nusantara. Tepatnya di Nusa Tenggara. Sampai kini jejak Islam bisa dilacak dengan meneliti makam seorang mubalik asal Makassar yang terletak di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam. Bisa disebut seluruh penduduk Bima adalah para muslim sejak semula. Selain Sumbawa, Islam juga masuk ke Lombok. Orang-orang Bugis datang ke Lombok dari Sumbawa dan mengajarkan Islam di sana hingga kini. Hingga kini ternyata beberapa kata di suku-suku Lombok banyak loh kesamaannya dengan bahasa Bugis. Ini karena kedekatan Bugis dengan masyarakat di wilayah Makassar dengan Nusa Tenggara itu agak kuat. Baik, Ibu mau menyimpulkan semuanya dari materi tadi itu, mulai dari fase perkembangan Islam di Indonesia dan perkembangan wilayah-wilayah di Nusantara, wilayah-wilayah di Nusantara. Kesimpulannya adalah disepakati bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui Sumatera. Dan kemudian agama Islam berkembang ke pulau lain di Nusantara ketika kekuatan Islam semakin melembaga. Berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Sementara itu, berkat dukungan kerajaan-kerajaan serta upaya hidup dari para ulama, akhirnya Islam sampai ke tanah Jawa, dan sampai sekarang Islam telah menjadi agama yang paling besar, paling banyak, dan negara Indonesia adalah salah satu negara yang penduduk atau orang yang beragama Islamnya itu paling banyak. Baiklah, saya harapkan kalian bisa mengerti materi dari yang Ibu sampaikan dan bisa kalian terapkan di mana-mana. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.